semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Bilaya Sintan Duliasari, NIM 1911102033 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Medco dan Dengue. Apakah kalian tahu apa sih Medco itu? Lalu apa sih Dengue itu? Pasti banyak yang belum tahu kan tentang Medco itu apa dan juga Dengue itu apa. Yuk cari tahu dan simak lebih lanjut. Yang pertama, saya akan membahas tentang Medco. Definisi Medco. Medco ataupun yang bisa disebut dengan bovine spongiform encephalopathy ataupun yang bisa disebut dengan penyakit sapi gila. Etiologi dari Medco sendiri yaitu encephalopathy spongiform menular atau yang bisa disebut dengan TSES. Medco adalah anggota dari encephalopathy spongiform menular yang disebut dengan TSES. TSES mungkin disebabkan oleh virinos atau retrovirus. Prion adalah protein menular dengan mengubah protein sel normal cara spontan pada sapi. Mirip dengan beberapa penyakit prion pada spesies latin, misalnya penyakit Creutzfeldt-Jakob spontan pada manusia. Distribusi geografis dari Medco. Kasus Medco telah dilaporkan pada sapi tersebar di sebagian besar negara-negara Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Israel, dan Jepang. Penyakit Medco ini terlihat pada sapi impor di Kepulauan Falkland dan Oman. Beberapa negara termasuk Islandia, Australia, dan Selandia Baru tampaknya bebas dari BSE. Atypical prion BSE telah dilaporkan di negara-negara Eropa, US, Kanada, dan Jepang sebagai hasil dari surveillance program dari BSE. Gejala Medco. Pada tahap awal, penyakit Medco mempengaruhi emosi dan perilaku penderitanya. Penderita seringkali merasa cemas, depresi, dan mengalami gangguan tidur. 4 bulan kemudian, penderita akan mengalami gangguan sistem saraf yang memburuk secara bertahap dan disertai gejala-gejala, yaitu yang pertama, myoklonus atau gerakan otot yang tidak terkendali, yang kedua, tremor, yang ketiga, ataksia atau hilangnya koordinasi antar anggota tubuh, yang keempat, demensia atau menurunnya daya ingat dan kemampuan berpikir. Seiring perkembangan penyakit, penderita akan lumpuh total dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Mereka tidak akan menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Kebanyakan penderita penyakit Medco meninggal dunia dalam 12-14 bulan sejak kemunculan gejala awal. Biasanya penyebab meninggalnya adalah komplikasi berupa infeksi paru-paru. Kejadian Medco pada manusia. Pada tahun 1986 dilaporkan sampai dengan saat ini terjadi lebih dari 188.000 kasus Medco atau BSE di dunia, sebagian besar di Inggris. Penyakit yang semula zoonotik ini diduga mulai menginfeksi manusia tahun 1950 di New Guinea, dikenal sebagai penyakit kuru yang mirip gejalanya dengan penyakit Creutzfeldt-Jakob. Penyakit sapi gila atau Medco dikenal juga sebagai bovine spongiform encephalopathy sebenarnya sudah diidentifikasi tahun 1730 di Eropa sebagai scrapie. Kasus ini mencuat kembali tahun 2003 oleh laporan ditemukannya penderita di Amerika yang menunjukkan gejala varian Creutzfeldt-Jakob. Kejadian Medco pada hewan. Penyakit sapi gila ataupun yang disebut dengan Medco pertama kali dilaporkan pada tahun 1985 pada sapi perah di Inggris. Data dari Center for Disease Control and Prevention di Amerika melaporkan bahwa pada tahun 2017 kemarin masih terdapat 50 kasus Medco di negara bagian Alabama. Di Indonesia, penyakit sapi gila ataupun yang disebut dengan Medco masih dinyatakan bebas hingga saat ini. Penyakit Medco pada manusia. Penyakit Medco disease atau penyakit sapi gila adalah gangguan otak akibat mengonsumsi daging sapi yang terinfeksi Medco. Penyakit ini ditandai dengan gangguan emosi yang diikuti penurunan fungsi saraf secara bertahap. Pada sapi, penyakit ini disebut dengan bovine spongiform encephalopathy atau yang bisa disingkat dengan BSE. Penyakit ini bisa menulari manusia dan diberi istilah varian Creutzfeldt-Jakob disease atau yang bisa disingkat dengan VCGD. Seseorang bisa tertular penyakit sapi gila melalui beberapa cara, antara lain yang pertama mengonsumsi daging sapi yang terinfeksi BSE, yang kedua menerima donor darah atau organ tubuh dari penderita penyakit Medco,
Yang ketiga, terluka akibat jarum atau alat bedah yang tidak disterilkan terlebih dahulu setelah digunakan pada penderita penyakit Medco. Penyakit Medco pada hewan. Kejadian Medco atau BSE paling sering pada sapi, akan tetapi media utama dari prion ini sangat luas jika dibandingkan dengan prion BSE pada ruminansia eksotik di kebun binatang, seperti nyala, Tragelaphus angasi, kudu Tragelaphus strepsisaurus, Gemsbok Gazelle oryx, elan, Taurotragus kijang, kijang Arab, Leucoryx oryx, oryx pedang bertanduk, Dama oryx, sapi ankole, dan bison. Kasus lapangan yang sangat langka telah ditemukan pada kambing dan infeksi yang diujikan telah dilaporkan dari kedua domba dan kambing. Rusa merah Eropa, Cervus elapus, rentan terhadap paparan pada dosis tinggi yang diinokulasi melalui intracerebral dan melihat gejala neurologis. Prion juga telah menyebabkan penyakit BSE pada berbagai jenis kucing, termasuk kucing rumah, cheetah, puma, ocelot, harimau, dan kucing emas Asia. 2 lemur di kebun binatang Prancis telah terinfeksi BSE dari pakan yang terkontaminasi. Selain itu, uji coba BSE juga dilakukan pada mink, tikus, marmut, monyet tupai, dan kera. Cara penularan. Cara penularan Medco ada 2. Yang pertama, penularan yang paling banyak terjadi melalui makanan sapi yang terbuat dari cacahan daging sapi atau tulang yang terinfeksi penyakit Medco atau dari bangkai hewan. Penyebaran penyakit ini cukup dengan sedikit saja bahan yang terkontaminasi. Dilaporkan pula kejadian penularan melalui induk sapi kepada anaknya, walaupun belum diketahui dengan pasti mekanisme biologisnya. Yang pasti belum dilaporkan penularan melalui kontak langsung secara horizontal antara satu sapi dengan sapi yang lainnya. Cara penularan yang kedua yaitu penularan Medco kepada manusia, yaitu melalui konsumsi daging sapi yang terinfeksi atau berkontak dengan sapi-sapi yang terjangkit penyakit Medco. Penyakit sapi gila ini menyerang jaringan saraf otak manusia dalam bentuk varian Creutzfeldt-Jakob disease dalam bersifat degeneratif. Manusia yang terkena penyakit CJD akan kehilangan kekuatannya. Pertumbuhan badannya praktis berhenti. Penyakit ini cepat atau lambat merambat ke otak, kemudian membuat otak manusia tidak lagi utuh, berubah seperti spons atau busa kursi yang bolong-bolong. Diagnosis Medco. Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik, meliputi refleks dan koordinasi anggota tubuh pasien. Sebenarnya, penyakit Medco hanya dapat dipastikan melalui pemeriksaan jaringan otak setelah pasien meninggal dunia. Namun, beberapa pemeriksaan penunjang untuk mengetahui penyakit sapi gila dan menyingkirkan kemungkinan penyakit lain. Yang pertama ada MRI di area otak untuk mendapat gambaran detail kondisi otak pasien. Yang kedua, elektroensefalografi atau yang bisa disebut dengan EEG untuk mendeteksi aktivitas listrik otak yang tidak normal pada otak pasien. Yang ketiga, biopsi amandel untuk mendeteksi keberadaan protein penyebab penyakit sapi gila di amandel pasien. Yang keempat, lumbal fungsi untuk mengetahui keberadaan protein penyebab penyakit Medco di cairan otak dan tulang belakang pasien. Pencegahan Medco. Untuk mencegah serangan penyakit Medco atau sapi gila adalah dengan tidak mengonsumsi daging sapi yang berasal dari negara yang sedang terjangkit penyakit sapi gila. Langkah pencegahan lain adalah dengan tidak menerima donor darah atau organ dari seseorang yang menunjukkan gejala-gejala penyakit sapi gila. Pengobatan Medco. Sampai saat ini tidak ada metode pengobatan yang mampu menyembuhkan atau menghentikan perkembangan penyakit sapi gila. Akan tetapi, dokter akan memberikan sejumlah obat untuk meredakan gejala yang dialami pasien. Antara lain, yang pertama ada obat pereda nyeri yang mengandung opioid, yang kedua antidepresan untuk mengatasi cemas dan depresi, yang ketiga clonazepam dan sodium valproat untuk meredakan mioklonus dan tremor. Bila pasien sudah memasuki tahap akhir penyakit sapi gila, dokter akan memberikan asupan makanan dan cairan melalui infus. Lalu untuk pembahasan yang kedua yaitu dengue. Apa sih dengue itu? Dengue atau yang bisa disebut dengan demam berdarah dengue atau juga bisa disebut dengan dengue hemorrhagic fever. Etiologi dengue ada 4 serotip yaitu dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4.
Serotip dengue 3 merupakan jenis yang sering dihubungkan dengan kasus-kasus parah. Infeksi oleh salah satu serotip akan menimbulkan kekebalan terhadap serotip yang bersangkutan tetapi tidak untuk serotip yang lain. Jadi, demam berdarah dengue merupakan suatu penyakit epidemi akut yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Distribusi geografis dari dengue. Virus dengue adalah virus penyakit yang ditularkan dari nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk yang paling cepat berkembang di dunia ini telah menyebabkan hampir 390 juta orang terinfeksi setiap tahunnya. Virus dengue ini tersebar luas di seluruh dunia, yang ditemukan di daerah tropik dan subtropik, kebanyakan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota di dunia. Menurut data WHO, Asia Pasifik menanggung 75% dari beban dengue di dunia antara tahun 2004 dan 2010. Sementara wilayah Indonesia dilaporkan sebagai negara kedua dengan kasus dengue terbesar di antara 30 negara wilayah endemis. Gejala dengue. Demam berdarah dengue ditandai oleh gejala-gejala klinik berupa demam, nyeri pada seluruh tubuh, ruam, pendarahan, dan renjatan. Gejala-gejala tersebut seperti yang pertama, demam, nyeri seluruh tubuh, 3 ruam, 4 pendarahan, 5 renjatan disebabkan karena perdarahan atau kebocoran plasma ke daerah ekstravaskuler melalui kapiler darah yang rusak. Tanda-tanda renjatan adalah yang pertama, kulit terasa dingin dan lembab terutama pada ujung hidung, jari, dan kaki. Kedua, penderita menjadi gelisah. Ketiga, sianosis di sekitar mulut. Keempat, nadi cepat, lemah, kecil sampai tak teraba. 5. Tekanan nadi menurun. Keenam, tekanan darah menurun. Kejadian dengue pada manusia. Kejadian dengue pada manusia. Yang pertama, demam 2-7 hari biasanya bifasik, yaitu demam tinggi hari-hari pertama. Kemudian dapat mencapai suhu normal dan di sekitar hari kelima diikuti demam lagi. Terdapat minimal 1 manifestasi perdarahan, yaitu uji benung positif, bintik-bintik merah di kulit yang timbul spontan, perdarahan gusi, mimisan, muntah darah atau buang air besar hitam. Jumlah trombosit kurang dari 100.000. Terdapat minimal 1 tanda kebocoran plasma, yaitu peningkatan hematokrit lebih dari 20% awal atau penurunan nilai hematokrit setelah mendapat terapi cairan, dan tanda-tanda kebocoran plasma yaitu terdapat cairan di rongga paru, rongga perut yang diketahui dengan pemeriksaan ronsen atau USG, serta penurunan jumlah protein darah. Penyakit dengue pada manusia. Penyakit demam berdarah dengue atau yang bisa disingkat dengan DBD disebabkan oleh virus dengue yang sampai sekarang dikenal dengan 4 serotip, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4, termasuk dalam grup B arthropod-borne virus atau yang bisa disebut dengan arbovirus. Keempat serotip virus ini telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa dengue 3 sangat berkaitan dengan kasus DBD berat dan merupakan serotip yang paling luas distribusinya, disusul oleh dengue 2, dengue 1, dan dengue 4. Cara penularan dengue. Penyakit ini ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa spesies, Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, dan Aedes scutelleracis, yang dapat berlaku sebagai vektor. Nyamuk Aedes dapat menularkan virus dengue kepada manusia, baik secara langsung setelah menggigit orang yang sedang dalam fase viremia, maupun secara tidak langsung setelah melewati masa inkubasi dalam tubuhnya selama 8-10 hari. Masa inkubasi di dalam tubuh manusia antara 4-6 hari. Manusia infektif hanya pada saat viremia saja, 5-7 hari, tetapi nyamuk dapat infektif selama hidupnya. Seseorang yang menderita demam berdarah, dalam darahnya mengandung virus dengue. Penderita tersebut apabila digigit oleh nyamuk Aedes, maka virus dalam darah penderita tadi ikut terhisap masuk ke lambung nyamuk dan virus akan memperbanyak diri dalam tubuh nyamuk dan tersebar di berbagai jaringan tubuh, termasuk dalam kelenjar air liur nyamuk. Nyamuk siap untuk menularkan kepada orang atau anak lain 3-10 hari setelah menggigit atau menghisap darah penderita. Penularan penyakit terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit,
Alat tusuknya yang disebut dengan proboscis akan mencari kapiler darah. Setelah diperoleh, maka dikeluarkan liur yang mengandung zat anti pembekuan darah atau antikoagulan agar darah mudah dihisap melalui saluran proboscis yang sangat sempit. Bersama liurnya inilah virus dipindahkan kepada orang lain. Epidemiologi dengue. Epidemiologi dengue ada 3. Yang pertama, agent atau virus dengue. Agent penyebab penyakit DBD berupa virus dari genus Flavivirus atau yang bisa disebut dengan Arbovirus grup B. Salah satu genus familia Togaviridae dikenal ada 4 serotip virus dengue, yaitu dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Virus dengue ini memiliki masa inkubasi yang tidak terlalu lama, yaitu antara 3-7 hari. Virus akan terdapat di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada host adalah manusia yang peka terhadap infeksi dengue. Beberapa faktor yang mempengaruhi manusia adalah umur, jenis kelamin, nutrisi, populasi, dan mobilitas penduduk. Yang ketiga ada environment. Lingkungan yang mempengaruhi timbulnya penyakit dengue adalah letak geografis dan musim. Diagnosa dengue. Diagnosa dengue ada 4 step. Yang pertama yaitu hitung darah lengkap pada 1-3 hari pertama untuk mengetahui kadar sel darah putih, trombosit, serta kadar hematokrit dalam darah yang dapat menjadi tanda kebocoran pembuluh darah. Step yang kedua, pemeriksaan antigen NS1 di hari ke-0-7 sejak gejala muncul untuk mendeteksi keberadaan virus dengue. Step yang ketiga, pemeriksaan serologi IgG dan IgM yang biasanya dilakukan 4-5 hari setelah gejala muncul untuk mendeteksi antibodi terhadap virus dengue. Step yang keempat, pemeriksaan fungsi hati untuk memastikan apakah infeksi dengue menyebabkan komplikasi pada hati. Pencegahan dengue. Pencegahan dengue ada 2. Yang pertama, vaksin dengue. Vaksin dengue demam berdarah derajat berat yang menimbulkan dengue shock syndrome dapat dicegah dengan pemberian vaksin dengue. Vaksin ini dapat diberikan pada anak-anak dan orang dewasa usia 9-45 tahun sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Vaksin dengue mengandung 4 jenis virus dengue. Oleh karena itu, vaksin tetap diberikan pada orang yang sudah pernah terinfeksi. Hal ini untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap tipe virus dengue berbeda. Yang kedua, pemberantasan sarang nyamuk. Demam berdarah dapat dicegah melalui pemberantasan sarang nyamuk atau yang bisa disingkat dengan PSN. PSN dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dalam jeda 1 minggu. Metode PSN lain adalah dengan rutin menjalankan 3M+, terutama pada musim hujan. Langkah 3M yang dimaksud adalah menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau toren minimal 1 minggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, seperti ban bekas yang dapat menampung air hujan. Pengobatan dengue. Berdasarkan tingkat keparahan demam berdarah, pengobatan yang diberikan kepada pasien dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengobatan demam dengue. Dokter akan menganjurkan pasien untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, cukupi cairan tubuh dengan banyak minum untuk menghindari dehidrasi. Kedua, penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang sehat untuk mendukung proses penyembuhan. Ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, konsumsi paracetamol untuk meredakan demam, namun hindari penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid, terutama pada anak-anak karena dapat memperparah perdarahan atau memicu sindrom Rey. Selanjutnya, hindari gigitan nyamuk untuk mengurangi risiko penularan lebih lanjut. Yang terakhir, gunakan obat nyamuk lotion atau kelambu di kamar. Pengobatan yang kedua yaitu pengobatan demam berdarah dengue apabila demam berdarah dengue berkembang menjadi demam berdarah dengue. Pasien perlu dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Dokter akan memberikan cairan infus dan memantau pasien dengan ketat, mulai dari jenut nadi, tekanan darah, hingga jumlah urun yang dikeluarkan oleh pasien. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu medco dan apa itu dengue? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.